Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Erma Yulaika sebagai supervisor dari SDN Cipoko Kuning Batang. Sebelah kanan saya, Coach. Saya Farid Firmansyah dari SDN Proyonangan 2. Sebelah kiri saya, Coach. Saya Swanida Malik Aji dari SMK Negeri 1 Batang. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Bu Erma. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Baik Pak Farid, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Oke, bagaimana Pak sudah siap? Siap Ibu. Siap. Berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor Pak di sini Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Farid. Yang pertama mengenai praktik coaching Pak, yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching Pak? Untuk praktik coaching yang kemarin itu saya rasanya deg-degan Ibu, Deg-degan, nervous sekali nervous. karena baru pertama kali, apalagi harus mengeluarkan alur cerita gitu ya Ibu. Iya, nah jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga harapan saya, harapan kita semuanya untuk kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini Pak, ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Bapak. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih yang Pak Farid masih kurang yakin itu pada bagian yang mana ya Pak ya? Kalau saya di bagian pesennya Bu. Di bagian Iya, presence. iya. Nah, Karena kita harus secara langsung itu hadir secara penuh ya Ibu ya, yang disampaikan oleh coach itu nanti kita harus fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif kalau kita nggak melihat langsung itu. oke, baik Pak Farid. Jadi Pak Farid merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan ya Pak? Iya Ibu, betul Betul ya Ibu. Pak ya? Oke, nah terakhir nih Pak, apa yang Pak Farid inginkan dari coaching kali ini Bapak? Saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti. Oh iya, baik Pak Farid. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Farid untuk melakukan coaching, dan sebagai supervisor saya akan mengamati coaching yang Pak Farid lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang tentunya untuk bagian presence? Apakah nanti akan biasa saja atau justru malah meningkat dengan sangat baik? Baiklah Bapak, silakan untuk dilanjutkan ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih dan Sama-sama. semoga nanti dapat berjalan dengan Oke, lancar. sama-sama Bapak. Selamat Bapak. Selamat siang Bu Nida, bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan ini. Jadi apa yang ingin disampaikan pada obrolan kali ini Bu? Baik, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Farid ya sudah bersedia ini untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok tugas saya nih sebagai guru akuntansi, saya itu juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN. Nah, kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang bisa memberikan respon gitu loh Pak saat saya menyampaikan materi. Kebetulan kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu loh Pak saat saya mengajar di kelas. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajarannya Bu ya, mendapatkan tugas tambahan, mengajar mapel yang tidak sesuai dengan Ibu ajarkan ya Ibu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Nida inginkan dari obrolan kali ini?
Yang saya inginkan dari obrolan kali ini ya tentunya ada solusi Pak ya dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya itu bingung harus ngapain di kelas gitu loh Pak, berbeda jauh dari latar belakang saya sebenarnya dari guru akuntansi tapi mendapat tugas tambahan mengajar sebagai guru PKN. Memang sangat jauh sekali ya Bu Nida ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Apa mungkin Bu Nida bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Nida waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau mau masuk kelas itu tadi yang sudah saya sampaikan, saya tuh merasa bingung karena kan saya guru akuntansi tapi dapat tambahan mengajarnya guru PKN. Bingung juga mau dikasih model pembelajaran yang seperti apa gitu Pak. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar mapel ini, jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa biar kita itu bisa belajar bareng-bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengar diskusi. Nah, kelas ini tuh beda Pak, mereka itu lebih suka mencatat dan hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya ya jadi masalah sih Pak untuk saya ya ketika mengajar di kelas itu dengan model pembelajaran yang berbeda. Kiat tidak dapat memaksa juga kan tidak bisa menuntut ya dari diri anak itu, tetapi kadang ya itu tadi membuat saya itu bingung karena respon mereka saat pembelajaran kok lebih banyak diam gitu loh Pak, aktifnya kurang. Baik, lalu Bu Nida sudah pernah tanyakan sebelumnya kepada murid tentang kemauannya apa mereka saat pembelajaran gitu? Sudah, beberapa hari yang kemarin sempat saya tanyakan lagi ke anak-anak. Saya juga meminta mereka Pak ya untuk menilai saya ketika pembelajaran, karena saya berpikir jangan-jangan semua itu tuh kesalahan ada pada diri saya Pak. Dan anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang kurang detail gitu loh Pak, ketika saya menjelaskan itu kurang detail. Saya terima itu dan saya tentunya berusaha untuk memperbaikinya Pak ya, dengan cara menambah literasi, kemudian menambah detail dari pembelajaran dalam bentuk PowerPoint agar mereka bisa menyimak dan mencatat tentunya. Dari itu kemudian saya harapkan pembelajarannya lebih baik, tapi kok ternyata anak juga masih diam dan responnya masih kurang gitu Pak Farid. Baik, tadi Bu Nida menyampaikan bahwa Bu Nida sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa ya Ibu ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Bu Nida menginginkan murid yang seperti apa Ibu? Dalam pembelajaran itu saya menginginkan murid yang aktif itu tentunya Pak, bisa komunikasi dua arah ya, baik saya dengan murid. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek pembelajaran, namun mereka juga bisa sebagai subjek Pak. Mereka tidak hanya mendengar tetapi bisa aktif menjawab jika guru tentunya bertanya ya saat pembelajaran di kelas. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu Nida ya? Iya Bapak, betul. Jadi kelas kan kalau komunikasi aktif itu tentunya kelas terasa hidup Pak ya. Tidak cuma itu sih Pak, guru kan menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan juga Pak dari anak. Nah, tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak Pak ya tentang mapel PKN ini. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Nida lakukan dalam waktu dekat? Yang bisa saya lakukan mungkin ini Pak, merubah metode pembelajaran saya Pak ya, atau cara pembelajaran saya Pak ya. Mungkin dengan meminta murid-murid untuk menyepakati atau membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar pikiran, bertukar tanya jawab tadi Pak ya, agar mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan mungkin juga dengan memberikan tugas melalui presentasi, bisa individu ataupun kelompok, agar mereka tentunya bisa mengasah kemampuan berkomunikasinya, karena nantinya mereka sangat memerlukan hal ini Pak dalam dunia kerja, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan.
Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan tidak banyak yang aktif, ya mungkin apa tadi ya, pembelajaran kurang maksimal dan terasa bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang Bu Nida sampaikan. Bu Nida benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak yang aktif di dalam kelas, walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Bu Nida sebagai seorang guru akuntansi. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Nida lakukan? Mungkin mulai minggu depan ya Pak, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah. Baik Bu Nida, tidak terasa kita sudah di akhir obrolan. Kita bisa menyimpulkan dapat obrolan singkat kita kali ini. Yang bisa Bu Nida dapatkan dari obrolan singkat ini apa ya Bu? Baik, jadi dari obrolan kita hari ini Pak ya, saya merasa dapat menemukan solusi itu Pak dari permasalahan yang tadi saya hadapi, yaitu dengan cara saya harus melakukan seperti apa, yaitu dengan membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran tentunya bisa lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang direncanakan Bu Nida bisa termotivasi saya untuk menjadi guru ya, guru yang seperti Bu Nida ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Bu Nida tadi? Bagaimana nanti saya lihat hasilnya yang dilakukan Ibu Nida apakah bisa berhasil ya. Demikian Ibu ya obrolan kita ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nida. Ya, terima kasih juga Pak Farid sudah meluangkan waktu ini untuk diskusi dengan saya Pak ya. Terima kasih Pak Farid. Selamat siang Bu Nida. Selamat siang juga Pak Farid. Ya, saya beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching yang telah Pak Farid lakukan barusan ya, antara Bu Nida dengan Pak Farid. Nyiran berdua sudah melakukan coaching dengan baik, terlihat alur ceritanya ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Tadi udah kelihatan, udah runtut sekali Pak nggih. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan Pak di slide tersebut nggih, dari praktek coaching yang jangan lakukan berdua tadi. Indikator apa sih yang Bapak dapatkan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan apa yang Bapak dapatkan dari praktek tadi Bapak? Baik Bu Irma, menurut saya indikator keberhasilan yang terjadi tadi dalam diskusi tadi, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi Bu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Nida lakukan sendiri, betul ya, seperti itu ya, pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Nah, kemudian tadi Pak Farid sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Betul demikian ya Pak ya? Oke, nah di sini saya mengamati bahwasannya Pak Farid sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang baik, yang setia pada praktek coaching, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman, dapat menggali solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, luar biasa Pak ya. Dan hal ini dapat memotivasi coaching dalam melakukan praktek aksi nyata, rencana aksi nyata yang telah disusun lebih maksimal lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Irma. Oke, terima kasih Pak Farid selaku coach ya. Tadi Bu Nida juga selaku coach atas praktek yang sudah dilakukan hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Nah, akhir kata Pak, saya ucapkan terima kasih, selamat
Semoga sukses, ya, makin sukses. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Semangat. Terima kasih, Bu. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Salam bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.